بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul azim. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami, pengurus Masjid Ar-Ridha, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, wabil khusus ahlan wa sahlan. BS ke BS? Kalau orang Malaysia ejaknya BS. Bikar subuh. Pakai had pula. Bikar subuhan. Berapa ramai? Masya Allah, Masya Allah. Dari mana ni yang paling jauh? Mana yang dari Rimau Panjang? Kulim lah. Dari Kulim mana? Oh, ada Rimau Panjang, ada Kulim. Mana lagi? Sukajadi? Yang dekat sini Ar-Ridha mana? Ini sindiran kasar ni kepada pemuda sekeliling Ar-Ridha. Masa yang jauh-jauh datang, yang dekat tak datang? Tolong Bapak Ibu bangunkan pemuda-pemuda kita. Ni jauh-jauh dari Kulim, dari Rimau Panjang datang. Menghadiri jamuan. Bukan jamuan sarapan pagi ya. Jamuan majlis ilmu. Saya tanya Pak Imam tadi, Pak RT. Apa kira-kira motivasi mereka ni? Mungkin masakan ibu-ibu kita sedap. Oh bukan, ini panggilan iman. Dan ini lawan tandingnya dari geng motor. Jadi ada bikar subuhan. Cuman saya usul, ni siapa komandannya ni? Oh ni, izin komandan. Kalau dapat, ni, tapi jangan paksa, usul saja dari saya. Kan ada titik kumpul. Tadi di pom bensin Jalan Paus Jadi kumpul, menjelang sampai di masjid yang dituju, kalau ada orang-orang Islam yang kumpul di kedai-kedai masih nokok batu, nokok meja, orang sudah mau subuh, singgah. Kalau ada anak muda kumpul, menjelang subuh, kan malam minggu ni, dia begadang ke main game, singgah. Tapi jangan tokok mereka, jangan pukul, jangan marahi, bujuk mereka, rayu mereka. Tangkap mereka. Bawa ke mana? Dia bawa ke polsek. Bawa ke masjid. Gimana? Setuju? Dengan wajah senyum, dengan wajah lembut, santun,
wajah risau umat, datang mereka. Kalau dia sedang sedang minum bandrek, sedang makan nasi goreng, kalau ada duit kas, bayar. Jadi dakwahnya dengan apa? Dakwahnya bukan cakap saja. Dakwahnya dengan apa? Dakwahnya dengan mentraktir umat supaya dapat hati umat. Nanti kalau tak cukup duit kas, bisik dengan bendahara masjid. Kita duit ada. Jangan cakap tak ada, nanti takut mereka bergerak. Bapak Ibu hadirin hadirat, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Syukur pada Allah. Kita jadi orang yang beriman. Kita jadi orang Islam. Kata guru kami, hidup sebagai orang beriman, orang Islam ini untung. Untung di atas untung lagi. Apa sebab? Tamu kita ni jangan letakkan kotak impak, besok tak mau mereka datang lagi. Nak bagi yang lain saja, jangan. Masa ditodong lagi kotak impak, dah lah jauh-jauh datang. Ditodong dengan lontong, dengan nasi goreng, baru betul. Masa ditodong kotak impak? Besok mereka janji, sudahlah jangan ke Arido lagi. Masa kotak impak dipaksa-paksa kita ni? Oh, mereka yang minta. Okay, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat doa malaikat di waktu subuh. Apa doa malaikat? Ya Allah, jagalah harta orang yang dermawan, yang berimpak di waktu subuh. Ya Allah, binasakanlah harta orang yang kedekut dan bakhil. Adik. Adik mau dapat rompi macam abang-abang ni tak? Tak mau dia. Ada bapak-bapak yang mau dapat ini, bapak-bapak ni mau dapat rompi hitam atau rompi oranye? Jawab. Oh, sebut rompi oranye takut Ada yang faham, ada yang tak faham. Rompi oranye apa maksud Ustaz rompi oranye? Kalau rompi merah lain lagi. Kata ulama, orang beriman hidupnya untung, mati pun untung. Orang beriman. Orang beriman kalau dia hidup, amalnya bertambah. Kalau dia mati, ditunggu surga. Orang beriman kalau dia kaya, sedekahnya bertambah. Kalau orang beriman miskin, hisapnya sedikit di akhirat. Orang beriman, kalau dia sehat, semakin banyak dia syukur. Kalau dia sakit, berguguran dosa-dosanya. Allahu Akbar. Untungnya orang beriman. Orang beriman, kalau dia ke masjid, bukan ke masjid kata ulama. Baru nak berangkat dari masjid sudah dapat pahala. Nak berangkat dari masjid sudah dapat pahala. Persiapan berangkat ke masjid sudah dapat pahala. Apalagi yang jauh dari rimba panjang dari Kulim, Allahu Akbar. Lebih banyak lagi pahalanya. Apalagi keliling-keliling dulu kan. Apalagi jalan kaki. Jangan tak sampai-sampailah subuh. Sampai di sini isyraq dah. Orang beriman tak pernah rugi. Orang beriman tak pernah rugi. Ada yang sakit, jangan sedih. Sakitnya orang beriman itu apa? Akan menjadi sebab berguguran dosa. Ustaz, saya menjabat. Syukur orang beriman kalau menjabat, gunakan jabatan untuk bantu agama Allah. Ustaz, saya ingin nyalek 2024. Bagus, betulkan niat, bantu agama Allah. Jadi kalau ada nyalek jangan dihalang-halang. Kamu ni dunia juga. Fikir, dia nak mati dan nak nyalek juga lagi. Jangan, mana tahu dia nanti duduk, dia bantu agama kita. Daripada yang duduk tu yang tak beragama, yang tak amal agama, yang anti agama, betul tidak? Oh, ini live ke atau video sudah. Apapun risiko, inilah risiko orang bercakap di depan. Tuan-tuan yang mulia, orang tak beriman celaka. Hidupnya celaka, mati pun celaka. Orang tak beriman, hidupnya menambah dosa, mati ditunggu neraka. Itu orang tak beriman. Maka bersyukurlah kita sebagai orang yang beriman. Tapi yang kita sedih ni sekarang apa? Ada di antara kita ni orang Islam, orang beriman, tapi tak mensyukuri nikmat iman. Apa tanda tak syukur? Subuh tak ke masjid. Orang yang subuh tak ke masjid, tak bersyukur dengan nikmat iman.
Orang yang subuhnya jauh-jauh pergi ke masjid, itu tambah lebih syukur lagi dengan imannya. Semoga ini didapat oleh komunitas Bikar Subuhan. Ini macam mana cara daftar? Kalau ni ada yang mau daftar tak dari Masjid Ar-Ridha? Macam mana? Ada formulir untuk isi? Oh, masuk grup saja. Nanti tinggal bagilah nomor WA. Ada paketan kartu tanda anggota juga? Tak ada. Saya tidak menakut-nakuti, ini saya nak beritahu saja. Beberapa bulan lalu, saya jumpa dengan satu orang Intel. Ternyata Bikar Subuhan ini dalam pemantauan. Cuman saya lupa beritahu Intel itu. Tuan pun dalam pemantauan malaikat Israel, kan bagus juga begitu lah. Kita ni semua dalam pemantauan Allah, pemantauan malaikat. Maksudnya, jangan sampai ada pergerakan-pergerakan yang menyebabkan mereka curiga dengan kita. Kecuali yang kita buat ni semua untuk kebaikan, ketaatan, amal-amal agama. Bapak Ibu senang tak datang tamu dari Bikar Subuhan ni? Ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu senang tak? Itu dia, saya tengok ke belakang tadi, subhanallah, lebih 2 saf. Coba kalau Bikar Subuhannya 2 saf datang, terpaksa ibu-ibu mengalah kain hijab, kita geser belakang. Alhamdulillah. Cuman saya heran, kenapa Masjid Ar-Ridha jadi target mereka, tidak masjid lain? Keliling. Cuman saya tengok wajah ibu-ibu yang nyiapkan konsumsi, cukup tak pagi ni Ustaz, kata kan. Ibu-ibu jangan takut, jangan takut. Allah yang cukupkan. Siapa yang cukupkan? Allah yang cukupkan. Semoga Allah Ta'ala terima khidmat kita semua. Baik, kita masuk kajian. Allahu Akbar. Ini masih berkaitan dengan persiapan menunggu Ramadan, berkasih sayang dengan sesama umat Islam. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, buang dendam, buang hasad, dengki. Ini masih sambung kajian yang di Al-Mi'ad semalam lah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ia berkata bahawa aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Taala telah berfirman. Nabi SAW bersabda, Allah Taala berfirman. Ini disebut dengan hadis apa? Hadis Qudsi. Apa firman Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Huqqat mahabbati 'alal mutahabbina fiyya. Kata Allah Ta'ala, cintaku pasti akan didapatkan oleh orang-orang yang saling mencintai karena aku. Cinta Allah akan diperoleh oleh orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Cinta bukan karena harta, cinta bukan karena pangkat, bukan karena suku, bukan karena komunitas, cintanya karena cinta karena Allah. Orang yang cinta karena Allah akan dapat cinta Allah. Semoga kita semua begitu. Orang dan orang Jawa, ndak kawan dah. Berarti bukan karena Allah, karena suku berarti. Minang berkawan dengan sesama Minang. Melayu berkawan sama Melayu. Jawa duduk sesama Jawa. Ini masalah ni. Ini kalau duduk bercampur. Minang, Jawa, Batak, Bugis, Banjar. Apapun suku kita, kita semua bersaudara karena Allah. Bukan karena yang lain. Gimana? Siap? Barulah umat Islam ni akan bersatu hati. Dulu Rasulullah SAW duduk. Bilal bin Rabah dari Habsyah. Habsyah itu mana? Afrika. Kulit hitam. Abu Bakar Siddiq dari Quraisy, Arab. Salman dari Parsi, Iran. Duduk dari tempat yang jauh-jauh, bangsa yang berbeda-beda. Sahabat pun dulu macam kita juga, Pak. Sukunya beda-beda. Tapi semua duduk karena Allah, cinta karena Allah, berkasih sayang karena Allah. Kemudian sambungannya, wa huqqat mahabbati 'alal mutanasihina fiyya. Cinta Allah akan didapatkan oleh orang-orang yang saling menasihati karena Allah. Semoga Allah Ta'ala luruskan saya yang bercakap, menyampaikan nasihat. Saya sampaikan pun karena Allah. Bukan karena ingin terkenal macam Ustaz Abdul Somad.
bukan ingin popularitas, bukan ingin dipuji, disanjung. Menyampaikan nasihat agama itu pun karena Allah, bukan karena yang lain. Ini ada yang bujang nih, ada yang bujang-bujang nih. Yang bujang-bujang datang ke sini bukan mengintai anak-anak Bu Hajah akhwat di sini, karena Allah. Ini ada yang nunduk-nunduk kepala ni macam malu-malu. Masih bujang? Bujang Di sini bujang ke di rumah juga bujang? Di rumah ada istri, di sini bujang. Betul bujang. Betul. Asli ada bujang palsu pula. Semalam saya jumpa bujang umur 71 tahun. Istrinya setahun yang lalu meninggal dunia. Jadi beliau curhat dengan saya. Macam mana ni? Kenapa tu? Sudah 4 kali saya mencari nenek baru kena tolak. Tak apa tu, yang kelima insyaAllah tak kena tolak. Kalau sudah dapat cepat bagi tahu saya, nanti saya bantu uruskan. Yalah kata. Yang ketiga, wa huqqat mahabbati 'alal mutajawirina fiyya. Cinta Allah akan didapatkan oleh orang-orang yang saling berkunjung karena Allah. Bikar subuhan datang berkunjung ke Masjid Ar-Ridha karena siapa? Karena Allah. InsyaAllah akan dapat cinta Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah cinta dengan kita, ni ada dalam riwayat lain pula Pak. Allah Ta'ala panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, saya cinta dengan si fulan. Maka engkau cintalah dengan dia. Maka Jibril buat pengumuman di langit. Wahai penduduk langit, Allah Ta'ala cinta dengan si fulan. Maka kalian semua cintalah dengan si fulan tersebut. Kemudian cinta penduduk langit tersebut, cinta para malaikat menyebar ke penduduk bumi. Itulah wali-wali Allah tu Pak. Kemana pergi orang suka. Tapi kalau kita sudah dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, semua orang pun murka dengan kita, benci, muak tengok kita. Tengok wajahnya naik asam lambung. Tak bercakap pun. Orang pun tak suka dengan kita. Jadi kalau dakwah kita ni Ustaz, kalau dakwah kita ni ditolak oleh orang, kebaikan kita ni ditolak oleh orang, boleh jadi Allah Ta'ala pun belum terima kita lagi. Sebab kalau Allah sudah cinta dengan kita, maka makhluk-makhluk yang lain pun akan cinta pada kita. Karena menyebarnya cinta Allah sampai kepada makhluk pun cinta dengan kita. Ini sudah berapa lama Bikar Subuhan ni? Tak ada data lagi. 2000? Sebelum COVID. InsyaAllah. Ini bukan persiapan 2024. Ni kan? Ni relawan siapa ni? Ni tim pemenangan siapa? Tak ada. Tim pemenangan bawa umat ke surga Ustaz. Itu baru betul. Kemudian sambungannya Allah Ta'ala berfirman, ni hadis qudsi, wa huqqat mahabbati 'alal mutabazilina fiyya. Cinta Allah akan didapat oleh orang-orang yang saling memberi karena Allah. Coba ulang, sudah berapa? 1, saling cinta karena Allah. Saling memberi nasihat karena Allah. Saling berkunjung karena Allah. Saling memberi karena Allah. Memberi baju karena Allah. Memberi telekung karena Allah. Membagi karpet ke masjid karena Allah. Apa lagi yang bisa dibagikan? Kalau stiker tak laku, kalender tak laku, apa lagi? Bagi sembako karena Allah. Semua mesti karena Allah. Duduk atau tak duduk, yang penting semua sudah dibuat karena Allah. Sebab kalau tidak karena Allah, nanti rusak. Apa kelebihan untuk orang-orang yang seperti ini? Yang saling cinta karena Allah, saling beri nasihat karena Allah, saling berkunjung karena Allah, saling memberi karena Allah. Apa keuntungan yang mereka dapat? Wahum ala manabira min nur. Mereka nanti di akhirat akan duduk di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Allahu Akbar. Semoga kita semua dapat. Yaghbituhumun nabiyyun was-siddiqun bimakanihim.
para nabi, para siddiqin cemburu, ingin pula dapat kedudukan seperti mana kedudukan mereka. Yang dapat nikmat, kelebihan duduk di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, mereka bukan para nabi, mereka juga bukan para siddiqin, mereka orang-orang biasa macam kita ni. Tapi kemuliaan yang mereka dapat, duduk di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, tak ada rasa takut. Di saat orang-orang semua kelang kabut di padang mahsyar, mereka duduk rileks, santai, tenang di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Siapa mereka? Apa ciri-cirinya tadi? Cinta karena Allah, berkunjung karena Allah, memberi nasihat karena Allah, memberi pun karena Allah. Bisa kita amal nih semua? Tak ada karena yang lain. Ini memang bab meluruskan niat ni berat. Tapi kalau atuk dah dapat dah tak terkesan lagi. Ya Tok? Atuk tak terkesan. Baik, kita lanjut. Ini terkait dengan sebelum kita masuk ke ni ada bab hutang di sini nih. Okey. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Ma ahabba 'abdun 'abdan lillah illa akrama rabbahu azza wa jal." Jika seseorang mencintai saudaranya yang lain karena Allah, apabila kita mencintai saudara kita yang lain karena Allah, berarti kita memuliakan Allah Ta'ala. Cinta kepada manusia, cinta kepada hamba Allah yang lain, akrama rabbahu azza wa jal, berarti kita memuliakan Allah Ta'ala. Apabila kita benci, menzalimi, menganiaya hamba Allah yang lain, berarti kita pun tak beradab kepada Allah. Karena semua makhluk ni keluarga Allah, ciptaan Allah. Kita mencintai manusia, mencintai saudara kita, itu pun bagian dari tanda kita memuliakan Allah Ta'ala. Jangan zalim kepada siapapun. Afdalul a'mal al-hubbu fillah. Amal yang paling baik, amal yang paling utama adalah mencintai seseorang karena Allah. Wal bughdu fillah. Dan membenci seseorang juga karena Allah. Jangan sampai kita benci karena suku. Jangan sampai benci karena dia dapat jabatan, kita tak menjabat. Jangan. Dia dapat PKH, aku tak dapat PKH, kemudian kita benci. Jangan. Dia marah Pak RT dengan saya, nyindir Pak RT pula. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Allahu Akbar. Sekarang kita lanjut dengan masalah yang banyak terjadi di tengah-tengah umat Islam yang bisa menjadi sebab putus silaturahmi. Putus silaturahim gara-gara perkara ni. Gara-gara apa? Hutang. Ini bab tentang hutang. An Abdullah bin Amrin wa ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah ibnu Amr ibnu As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yughfaru lisyahid kullu zambin. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa orang yang mati syahid, kecuali illat daini, kecuali hutang.
Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa orang mati syahid kecuali hutang. Satu kali Nabi SAW duduk di halaman masjid. Nabi, sahabat duduk di halaman masjid. Kemudian Nabi ada di tengah-tengah sahabat. Dan di sebelah mereka itu ada jenazah. Sahabat kumpul di halaman masjid. Rasulullah ada di situ. Kemudian ada jenazah diletakkan juga di dekat sahabat. Kemudian Nabi SAW mandang ke langit. Tak berapa lama kemudian Rasulullah tundukkan pandangan. Kemudian Nabi letakkan tangan di atas dahinya. Nabi mengatakan 2 kali subhanallah. 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 Betapa keras peringatan yang telah turun. Nabi tengok atas. Kemudian dia tundukkan pandangan. Kemudian Nabi letakkan tangannya di kening. Kemudian Nabi mengatakan subhanallah, subhanallah. Betapa keras peringatan yang telah turun. Kemudian sahabat diam. Sampailah besok harinya. Baru ada satu orang yang berani bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, mat tashdid allazi nazal. Wahai Rasulullah, peringatan apa yang turun semalam yang Tuhan kata peringatan keras telah turun? Apa yang telah turun? Peringatan keras apa yang telah turun? Nabi SAW jawab, Fiddain. Wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Lau anna rajulan kutila fi sabilillah summa asya. Summa kutila fi sabilillah summa asya. Summa kutila fi sabilillah summa asya. Kata Nabi, peringatan keras yang turun itu tentang hutang. Demi zat yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kekuasaannya, kalau sekiranya ada seseorang yang mati syahid, gugur di jalan Allah, kemudian dia hidup lagi. Sudah mati syahid, hidup lagi. Dia berjuang lagi sampai dia mati syahid, kemudian hidup lagi. Dia berjuang lagi sampai mati syahid, dia hidup lagi. Berapa kali? Sampai 3 kali. Kata Nabi, sedangkan ia menanggung hutang, wa alaihi dainun, sedangkan dia masih ada hutang, ma dakhalal jannata hatta yaqdiya dainahu, maka ia tidak bisa masuk surga sebelum hutangnya dilunaskan. Berjuang mati syahid, mati hidup, berjuang lagi mati, dihidupkan lagi, berjuang lagi, mati. Hebat tak amalnya tu Pak? Sampai 3 kali mati syahid, hidup mati lagi. Ini seandainya lah, tapi kan tak ada yang begitu. Sekali mati ya matilah, tak adalah hidup lagi. Tapi nak menunjukkan besarnya amal, orang berjuang mati syahid, hidup, berjuang mati syahid, hidup, berjuang mati syahid, terhalang masuk surga. Sebab apa? Ini masalah di tengah masyarakat kita sekarang. Tolong ibu-ibu jangan provokasi saya. Saya ini sedang emosi ini kalau bahas bab ini. Adik beradik putus silaturahmi gara-gara hutang. Jiran tetangga putus silaturahmi gara-gara hutang. Kawan sekantor tak mau lagi tegur sapa gara-gara hutang. Bubar komunitas gara-gara hutang. Aku kira dia itu wali Allah. Aku kira dia tu dah macam malaikat dah. Tapi ketika dia pinjam duit saya sampai sekarang dia tak bayar. Bukan wali Allah, wali syaitan rupanya. Coba. Di mana-mana ini jadi masalah sekarang. Saya mengingatkan kepada jemaah Ar-Ridha, jemaah Al-Mi'ad. Ada masjid lain? Ada dari Masjid Baitur Rahman? Dan seluruh komunitas Bikar Subuhan, kita semua yang hadir, mohon berhati-hati. Kalaulah yang mati syahid saja terhalang masuk surga karena hutang, apalagi mati di tempat tidur. Bukan mati syahid, mati apa? Mati jatuh dari tempat tidur. Apalagi mati karena balapan, bukan mati syahid. Mati karena standing kan. Itulah.
Minjam lebih lunak gigi daripada lidah. Apa kabar Jo? Lai sehat. Labara lamo tinggal di siko. Ma kampuang. Terus cerita setengah jam Pak. Ujung-ujungnya Pak, lai boleh minjam piti. Rupanya nak berhutang rupanya kawan tu. Hutang lama belum lunas, datang lagi. Lai boleh ambo tambah hutang yang patang. Yang patang belum bayar. Digabung sekali. Ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu, ni tolong didengar baik-baik. Yang lebih sedih lagi apa? Karpet ganti, sofa ganti, gorden ganti, hutang tak bayar. Sepeda motor ganti, handphone ganti, mobil ganti, hutang tak bayar. Apa masyarakat kita ni? Sibuk nak menunjukkan gaya supaya dimuliakan orang. Cat rumah ganti, cat pagar rumah ganti, hutang tak bayar. Ini apalagi menjelang Ramadan, menjelang raya nanti ni. Lupa dengan hutang, sibuk nak baiki, nak ganti aksesoris rumah. La haula wala quwata illa billah. Termasuk hutang rokok sebatang dua batang tu bayar Pak. Hutang di kedai. Allahu Akbar. Saya terfikir, kenapa banyak rentenir-rentenir ni sekarang? Yang pinjaman-pinjaman bunga lunak ke, bunga keras ke, macam-macam jenis lah. Kenapa sekarang banyak di masyarakat? Karena saling kepercayaan ketika meminjam hutang, membayar hutang ini sudah tak ada. Itulah banyak sekarang tempat-tempat berhutang yang terlibat dengan riba. Karena sudah tak ada lagi saling percaya. Janji sebulan hutang, setahun tak bayar. Saya tak tahu, saya pernah cerita belum di sini. Dulu sebelum saya pakai mobil yang sekarang ni, dulu saya pakai sedan Corolla GL tahun 85. Karena anak banyak Ustaz, anak saya baru 6. Waktu tu anak saya 4 kalau tak salah. Jadi kalau saya, isteri duduk depan, kalau mereka duduk 4 orang di belakang, berkelahi. Satu mau baring, satu mengantuk. Berkelahi dia. Sudah, sekarang kalian doa banyak-banyak supaya Allah bagi kita rezeki, dapat mobil yang lebih besar. Dapat duit, beli mobil, kijang kapsul. Jual lah sedan Corolla tu. Harganya 20 juta. Yang beli kawan. Akadnya macam mana? DP 1 juta. Janji setiap bulan bayar 1 juta. Kemudian saya langsung bagi STNK dengan BPKB asli. Saya bagi semua. Apa sebab? Sangat percaya. Tak ada rasanya mungkin saya ni akan dikhianati, ditipu. Dah, bagi. Bulan kedua dibayar. Bulan ketiga dia bayar. Bulan keempat sudah hilang. Sekali saya pergi ke kebun, bawa parang Pak. Saya telefon kawan tu. Bro, awak ada di kedai? Ada. Ni saya di ladang ni, nanti pulang ladang saya singgah. Singgah. Jadi saya singgah bawa parang Pak. Bukan kejar dia nagih hutang pakai parang. Pulang dari ladang, dari kebun. Tengok saya pakai parang. Nagih hutang pakai parang. Dia bilang begitu. Enggak, saya dari kebun. Dibayarnya 4 juta. Berarti 3 tambah 4, 7. Sisa berapa? 13. Yang 13 tu sampai hari ni tak bayar. Saya rasa sudah 4 tahun ke 5 tahun Pak. Saya duduk dalam satu majlis, saya hadir, ulama datang beri dalam majlis ilmu, saya duduk. Saya dengarlah nasihat dari guru saya tentang bab hutang ini. Akhirnya sampai saya buat keputusan, saya halalkan. Saya ketik di WA, bro, mulai malam ini saya tidak akan minta lagi uang itu. Saya sudah halalkan. Kenapa saya halalkan? Ketika saya ada uang, duit itu tak teringat. Tapi ketika ATM kosong,
dompet kosong. Dia ingat-ingat dia, Ustaz. Sesak dah ni kawan ni, kita tak berduit, duit kita tak dibayar. Akhirnya daripada mengganggu hati saya, pikiran saya, sudah. Sampai sekarang lapang nih, Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan hutang. Kata Nabi apa? Orang yang mati syahid saja masih lagi tak dapat masuk surga. Gara-gara apa? Gara hutang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tolong dengar baik-baik. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis nomor 2295. An Salmah ibn al-Akhwa radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dari Salamah bin Akhwa radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya utiya bi janazah liyusalliya alaiha. Satu ketika datang jenazah kepada Nabi. Ada jenazah dibawa kepada Nabi SAW untuk disolatkan. Nabi tanya, hal alaihi min dain? Ni tanya Nabi ni. Bagus juga ni besok. Sebelum solatkan jenazah, bagus juga ni kita tanya seperti mana pertanyaan Nabi ni. Hal alaihi min dainin? Saya takut juga yang keluar ni marah dengan materi penyampaian. Tak ya? Atau langsung pulang ambil dompet nak bayar hutang langsung. Saya jadi tak nyaman pula. Macam mana Ustaz? Ke harus ganti tema yang lain? Tak. Nabi tanya, apakah jenazah ini punya hutang? Sahabat jawab, qalu la fasalla alaih. Sahabat jawab, jenazah ni tak ada hutang wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyolatkan jenazah tersebut. Di waktu yang lain, ada pula jenazah datang dibawa kepada Nabi. Nabi juga tanya pertanyaan yang sama. Jenazah ni ada hutang? Kata sahabat, ada wahai Rasulullah. Jadi jenazah ni ada hutang. Kata Nabi, sallu ala sahibikum. Kalian sajalah yang menyolatkan jenazah ini. Macam mana tu Pak? Kata Nabi, kalian jelah solat. Aku tak ikut solat. Kalian yang solatkan. Jenazah yang pertama tadi, Nabi ikut menyolatkan. Sebab apa? Tak ada hutang. Jenazah berikutnya ada hutang, Nabi ikut menyolatkan? Tak ikut. Sampai ada satu orang yang mengatakan namanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ini sifat sahabat pula. Apa kata Abu Qatadah? Wahai Rasulullah, alayya dainuhu. Hutang dia ni, hutang jenazah ni, saya tanggungjawab. Saya yang akan bayar. Barulah setelah itu Rasulullah menyolatkan jenazah. Apa poinnya di situ? Kalau ada yang berhutang, sahabat dulu, dia ambil tanggungjawab terhadap hutang saudaranya. Kalau di masyarakat kita biasanya yang ambil tanggungjawab siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, para pentakziah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau sekiranya orang tua kami ini, saudara kami yang meninggal ini, ada hutang piutang yang rasanya tak dapat dihalalkan, mohon segera hubungi kami, Ahlul Bait. Biasanya kan begitu. Tapi kalau sekiranya bisa dihalalkan hutang keluarga kami ini, almarhum ini, almarhumah, maka kami ucapkan terima kasih atas kebaikan hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi kalau sekiranya tak dapat dihalalkan, mohon segera hubungi kami. Hutangnya menjadi tanggungjawab kami, Ahlul Bait. Kalau kami dulu di keluarga, di kampung, kalau ada keluarga meninggal, selesai setelah penyampaian ini, kami keliling ke kedai-kedai Pak. Tanya, almarhum ada hutang tak sini? Pernah belanja tak di sini yang hutangnya belum bayar? Dikelilingi kedai-kedai kampung untuk memastikan jangan sampai ada hutang. Boleh jadi hutangnya mungkin tak banyak. Kalau nak ditagih, segan. Betul tak? Jadi bagus kita dari pihak keluarga yang berinisiatif untuk tanya. Mana kedai orang tua kita biasa duduk? Mungkin dia duduk ngopi. Mungkin dia duduk berbincang-bincang, berborak-borak dengan kawan-kawan ni. Kita cek kedai-kedai itu.
Mana tahu hutang 10,000, 50,000 tu orang kedai segan lah nak tagih, bukan banyak pun, sikit saja. Cuman kalau tak ditagih hatinya berharap, bagus kita datang. Gimana? Setuju tak ni? Kedai fotokopi mana? Toke mana? Toke. Banyak hutang orang-orang ni mahasiswa. Halalkan je lah. Langsung dah banyak ustaz kalau nak dihalalkan. Allahu Akbar. Ustaz, macam mana caranya yang kami yang berhutang ni supaya Allah Ta'ala lapangkan hutang? Ada yang berhutang? Jemaah kita ni berhutang? Alhamdulillah tak ada ya. Tengok ni wajah-wajah tak ada beban hidup. Ya, biasa kalau berhutang berkerut dia. Coba tengok kalau ada berkerut hutang berarti. Ni ustaz ni jangan-jangan ada hutang. Tak ada ya. Berapa minit? 10. 10. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 2387. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man akhadha amwalan nas." Barang siapa yang mengambil harta orang lain. Dalam kitab ini dijelaskan mengambil harta orang lain termasuk dengan cara berhutang. Tapi niatnya untuk bayar. Siapa yang mengambil harta orang lain, berhutang pada orang lain dengan niat sungguh-sungguh untuk membayar, adallahu anhu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan dia untuk melunasinya. Waman akhaza yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang mengambil harta orang lain, berhutang pada orang lain dengan niat menyia-nyiakannya, maka Allah Ta'ala juga akan menyia-nyiakan dia. Coba tandai Bapak Ibu sekalian. Saya pernah berhutang. Pernah. Tapi sekarang Alhamdulillah tak ada hutang ni. Saya bersyukur. Sekarang saya 1 rupiah pun tak ada hutang. Seingat saya lah. InsyaAllah tak ada hutang. Rumah tak hutang, mobil tak hutang, kuliah pun dulu tak ada hutang. Sekarang ni. Tapi dulu pernah berhutang. Saya dulu pernah berhutang 70 juta. Pernah. Saya pernah waktu ambil mobil ni pernah minjam 40 juta. Tapi memang apa yang diberitahu Nabi ni betul, Pak. Kalau kita minjam, niat dalam hati memang kita sungguh-sungguh nak bayar. Dapat saja duit, selesaikan hutang. Bayar hutang, angsur hutang. Jangan dulu pikir yang lain-lain yang macam-macam. Ni handphone saya sudah zuhud ni, malulah handphone mahasiswa canggih-canggih. Masa saya dosen handphone jadul, handphone jelek, handphone speknya rendah, segantilah handphone dulu. Hutang masih ada ni. Kalau ada pikir yang lain, tidak mendahulukan hutang, ini masalah. Sebab dalam hadis riwayat Imam Bukhari ni, Rasulullah SAW beritahu, orang yang berhutang tapi dia niat sungguh-sungguh nak bayar, Allah Ta'ala buka jalan untuk bayar. Alhamdulillah dengan izin Allah, selesai cepat. Saya pinjam 40 juta dalam berapa bulan, selesai. Allah Ta'ala buka pintu rezeki memang untuk selesaikan hutang. Dah terbayar hutang, dah tak ada lagi uang yang datang tiba-tiba yang banyak-banyak tu. Memang Allah bagi rezeki untuk segera hutang itu lunas. Syaratnya apa tadi? Niatnya mesti kuat, sungguh-sungguh nak bayar. Tapi kalau tak ada niat nak bayar, sampai bila-bila pun tak terbayar. Berapa hutang? Ada 60 juta, Pak. Terus macam mana? Habis duit, dia bawa isteri jalan-jalan, bawa anak makan-makan, awak hutang ada, tapi tak sungguh-sungguh nak bayar. Tak apa, kalaupun saya mati nanti, saya ada 60 batang sawit. 1 batang sawit itu 1 juta. Mati saya nanti, itu je lah ambil. Macam mana tu, Pak? Allahu Akbar. Bolehkah kita berhutang? Jawab, bolehkah kita berhutang? Boleh. Boleh. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, bolehkah kita berhutang? Boleh.
Ma lam yakun fima yakrahullah. Selama hutang itu bukan untuk perkara yang dibenci oleh Allah. Dia kata Nabi. Boleh berhutang? Boleh. Selama bukan untuk perkara yang dibenci. Adik-adik berhutang. Pinjam duit kawan. Tapi untuk beli chip. Boleh? Itu tak boleh. Pinjam hutang nak beli rokok. Macam mana? Ayo. Jawab. Jawab. Kata yang merokok boleh. Kata yang tak merokok tak boleh. Ini kita ambillah jalan tengah. Untuk saya tak boleh kerana saya tak merokok. Untuk bapak-bapak yang merokok berarti Allahu Akbar. Berhutang boleh? Boleh selama untuk perkara yang tidak dibenci oleh Allah. Bukan untuk maksiat. Pinjam duit dulu. Nak beli ganja dulu ke kampung dalam? Jangan. Nak belanja dulu sabu ke kampung nelayan? Jangan. Kalau untuk yang baik-baik boleh. Kalau sekarang pengurus masjid menjelang Ramadan ni banyak berhutang. Diganti karpet baru, hutang dulu dengan tokek karpet. Habis tu nanti bayar bulan Ramadan. Nanti Ramadan ni banyak orang berinfak. Ada pengurus masjid yang buat begitu. Dah cukup. Terakhir. Nampaknya semangat Pak Haji membahas tentang apa ni Pak Haji? Tolong kamera jangan arahkan ke situ ya. Ini viral nanti nih. Dosa siapa yang akan kita tipu? Dosa siapa? Dosa Jokowi atau Jokowi? Ini langsung sebut nama, nampak ini? Sebentar. Pak Haji, ini bertanya ke marah nih Pak Haji. Oke, terus. Semua dengar semua. Oke, terus. Habis untuk bayar. Sudah 3 tahun saya tak sampai karena terlalu tinggi. Apakah ini kalau kita tidak bayar? Allahu Akbar. Apakah kita menanggung dosanya atau sama dengan saya tadi ceritanya meminjam uang pada Ustaz? Itu jelas uang Ustaz saya makan, saya belanjakan. Tapi kalau hutang ini kepada pemerintah, apakah kita menanggung dosanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab nanti waktu kita makan lontong boleh Pak Haji? Ini kalau saya jawab di sini nanti saya ditangkap oleh Densus 88 nanti. Sebab dulu, minta maaf, nama saya masuk dulu dalam list Densus 88. Padahal saya tak ada buat apa-apa pun. Ini kalau saya jawab lagi masuk nama saya lagi nih. Baik, saya coba jawab. Saya bukan pakar di bidang fikih. Oke. Baik. Semoga Pak Haji tak kena dosa lah insya-Allah. Pak Haji tak kena dosa. Sebab ini pembahasannya panjang. Kalau di kampus namanya variabel. Ini variabelnya banyak. Ini yang sedang nulis skripsi senyum-senyum dia. Mana variabel X, mana variabel Y, variabel Z. Oke.
Okey, begini Pak Haji. Sebagai masyarakat, kita ada kewajiban terhadap pemerintah. Sebagai masyarakat, kita punya kewajiban terhadap pemerintah. Pemerintah pula punya kewajiban terhadap rakyat. Saling batu ni kan. Dia tak boleh sebelah-sebelah. Mesti saling. Saya punya mobil. Saya sekarang sedang urus bayar pajak mobil ni. 2 juta setahun. 2.045.000. Alhamdulillah, saya bab ini saya bayar. Saya tidak jenis yang memprovokasi masyarakat supaya melawan pemerintah, jangan bayar pajak. Tidak. Saya sebagai warga negara berusaha jadi warga negara yang baik. Saya pajak saya bayar. Sepeda motor, mobil, apa saya bayar. Kalau nanti cerita jalan berlubang, banyak orang aksiden di jalan kerana pemerintah tidak urus jalan, itu babnya berbeda. Berarti pemerintah tidak tunaikan tanggungjawab terhadap rakyat. Okay. Itu satu. Yang kedua, yang viral baru-baru ni, heboh jadi isu nasional. Apa dia? Anak pejabat pajak. Pakai moge, dia pamer kekayaan, kemudian dianiaya salah seorang anak Banser NU. Jadi heboh sekarang. Sampai dia sudah dipecat dari jabatannya. Pegawai pajak berbangga-bangga menunjukkan kemewahannya. Itu uang rakyat. Uang rakyat itu. Harusnya balikkan pada rakyat. Bukan untuk tunjukkan kemewahan di atas penderitaan rakyat. Akhirnya kan seperti ini jadinya. Masyarakat memberontak nanti tak mau bayar pajak. Yang pening nanti siapa? Pemerintah juga. Kalau masyarakat tak mau bayar pajak, macam mana? Apa rumah Pak Haji mau disita? Kan tak mungkin. Maksudnya ni dua-dua mesti komitmen. Pemerintah komitmen. Jangan khianati uang rakyat yang sudah bayar pajak. Setelah terkumpul uang tu balikkan pada rakyat dalam bentuk program-program pembangunan. Sejahterakan rakyat. Jangan dimaling uang rakyat yang sudah bayar pajak. Setuju tak? Kan? Ini kah kemana-mana nanti video ni. Yang kedua, kalau tentang bab dosa pahala, kalau antara kita kan face to face ni, Pak Haji dengan saya. Tapi dengan pemerintah, satu perlu ada unsur kemanusiaannya. Kalau rasanya target untuk mengumpulkan uang banyak untuk bayar hutang negara, dengan cara mengambil uang dari rakyat, saya rasa ini juga tak betul. Kemudian nominalnya juga manusiawi lah. Contoh untuk ukuran Pak Haji sudah pensiun. Diletak nanti PBB sampai 3 juta. Gaji sebagai pensiunan tak sampai 3 juta. Tapi itu kan yang gaji pensiun. Yang sawit, yang ruko, rumah petak kan banyak. Dia kadang begitu juga. Pejabat atau mantan pejabat yang dihitung yang pokok. Yang di luar pokok itu sudah lebih banyak pada pokok. Ya kan Pak Haji? Jadi kalau sanggup bayar, bayar. Kalau tidak, nanti berurusan dengan, mudah-mudahan nanti bisa menjadi catatan evaluasi bagi kebijakan pemerintah lah. Ya Pak Haji ya? Gimana? Yang saya tahu dalam Islam, namanya jizyah. Jizyah. Dulu Rasulullah dakwah. Ketika dakwah ditolak, orang-orang non-Islam yang tak mau masuk Islam disuruh bayar jizyah 10% dari pendapatan. Jadi pajak ni sebenarnya orang bukan Islam tinggal di wilayah umat Islam yang dia tak mau masuk Islam, tapi supaya dia tetap aman selamat maka mereka bayar jizyah. Sekarang kita ni berada di mana kita ni? Itu saya kata tadi, saya susah nak jawab, nak bahas benda ni. Sebab nanti saya akan dibilang provokator pula. Kita sekarang hidup di NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan dengan sistem Islam. Dengan sistem yang ada hari ini, sistem demokrasi Pancasila. Dengan aturan, undang-undang, regulasi dari pemerintah kita. Kalau di akhirat, saya tidak tahu nanti. Nasib saya pun saya tidak tahu di akhirat, apalagi nasib Pak Haji. Masalah dosa pahala sudah. Sekarang apa yang rasa kita sanggup bayar, kita bayar sebagai warga negara yang baik. Kalau tak sanggup bayar, nanti dicari pula jalan yang lain. Semoga ini menjadi catatan evaluasi bagi kita semua. Saya menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia dimanapun anda berada melalui live streaming ini, bayarlah pajak anda. Jangan nunggak-nunggak.
Masa beli aksesoris, beli yang lain sanggup bayar pajak, tak sanggup. Ini tanda cinta kita kepada bangsa kita, maka kita bayar pajak supaya pembangunan tidak terhalang dengan kurangnya anggaran negara. Mohon himbauan saya ini didengar oleh seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada. Ini untuk mengklarifikasi yang tadi ini, Ustaz. Bagi yang menunggak pajak, silakan nanti berurusan dengan kantor pajak. Dan kepada tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang diberi amanah di Kementerian Keuangan, khususnya di Dirjen Pajak, tolong jangan berkhianat dengan uang rakyat yang sudah terkumpul di Kementerian Keuangan melalui pajak. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.